Ya, sebelumnya pasukan Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC meluncurkan kombinasi rudal balistik M4 Qadar F dan generasi terbaru Khaybar Shekan dalam operasi militer bertajuk Janji Sejati 4 yang menyerang 3 pangkalan Amerika Serikat di Yordania, Bahrain, dan Kuwait. Media Shehab yang terafiliasi dengan Hamas ini merilis foto sejumlah kerusakan pangkalan pesawat jet tempur siluman F-35 dan F-16 milik Amerika Serikat di kota Al-Azraq, Yordania. Militer Amerika Serikat kembali melakukan serangan terhadap kapal tanker minyak di perairan Oman. Ya, kapal tanker tersebut jadi korban ketiga serangan Amerika Serikat terhadap kapal diduga mengangkut minyak Iran. Pusat Komando Amerika Serikat atau CENTCOM merilis video serangan rudal terhadap kapal tanker Javelin. Kapal tanker tersebut diduga melanggar blokade terhadap Iran dengan mengangkut minyak Iran. Militer Amerika Serikat rudal ruang mesin kapal tanker minyak Jalfir usai mengabaikan perintah. Ribuan rakyat Iran turun ke jalan-jalan utama di Teheran. Aksi dilakukan untuk menentang Amerika Serikat dan Israel. Lautan manusia memenuhi lapangan Enkelab dan jalan-jalan utama di Teheran pada Sabtu waktu setempat. Massa terlihat memenuhi kawasan tersebut sambil membawa bendera. Aksi ini digelar sebagai bentuk keteguhan rakyat Iran untuk menentang Amerika Serikat dan Israel. Presiden Amerika Serikat kembali melontarkan kritik keras terhadap Iran terkait hasil negosiasi. Ya, Trump juga geram atas serangan drone Iran yang menargetkan kapal-kapal di sekitaran Selat Hormuz. Melalui akun Truth sosialnya, Presiden Trump mengatakan bahwa informasi yang dibocorkan Iran kepada media tidak sesuai dengan kesepakatan tertulis yang telah dicapai sebelumnya. Dalam unggahannya, Trump menuding Iran tidak beretikat baik dalam proses perundingan. Dirinya bahkan menyebut Iran sebagai pihak yang tidak dapat dipercaya dalam menjalankan kesepakatan. Trump turut mengecam serangan drone yang menurutnya menargetkan kapal-kapal India yang meninggalkan Selat Hormuz. Namun serangan tersebut diklaim Amerika Serikat berhasil digagalkan. Kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri perang disebut semakin dekat. Menlu Iran Abbas Araghchi menyebut rancangan kesepakatan mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz, pencabutan blokade Amerika terhadap Iran hingga soal pembahasan program nuklir. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan upaya diplomatik antara Teheran dan Washington telah menghasilkan rancangan nota kesepahaman berisi 14 poin yang masih terbuka untuk pembahasan lebih lanjut. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan menjadi dasar menuju perjanjian final antara kedua negara. Tahap pertama mencakup penghentian perang di Iran dan Lebanon serta komitmen kedua pihak untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Selain itu, memorandum tersebut juga mencakup pencabutan blokade Amerika terhadap Iran, pembukaan kembali Selat Hormuz hingga mekanisme pelepasan aset Iran yang dibekukan. Araghchi juga menyebut isu nuklir dan sanksi ekonomi akan dibahas pada tahap kedua perundingan yang dijadwalkan berlangsung dalam 60 hari. دارایی‌های مسدود شده ایران هم طبق یادداشت تفاهم که امضا بشه، حالا اینو هم یادداشت تفاهم میگیم هم تفاهم نامه میگیم، بس به ترجمه هست که ممکنه هر کسی بکنه. بر اساس این دارایی‌های ما هم آزاد خواهد شد و هیچ یک از دارایی ما نمیتونه مجدد مسدود بمانه. بعد ممکنه رخ بده. حالت اول این هست که دو طرف از میزان پیشرفت مذاکرات راضی باشن، لذا تصمیم میگیرن که این 60 روز رو تمدید بکنن. در توافق هم پیش بینی شده که این 60 روز قابل تمدیده. یعنی ما اگر در پایان 60 روز ببینیم آره مذاکرات مثلا خوب پیش رفته، اگر مثلا 10 روز دیگه یه ماه دیگه مذاکره بکنیم ممکنه که به توافق برسیم، خود دو طرف توافق میکنن و تمدید میکنن. Araghchi pun menegaskan seluruh dokumen yang beredar di publik saat ini tidak dapat dianggap sebagai naskah resmi. Iran belum mengonfirmasi satupun versi kesepakatan yang beredar di publik.
بودیم همواره راهگشایی کردیم، مسیرها رو باز کردیم. Pemirsa, pasukan Zionis Israel mengklaim membunuh 3 komandan pejuang Hamas di Gaza, Palestina. Zionis Israel merilis video serangan udara yang menargetkan 3 komandan pejuang Hamas saat akan merencanakan serangan ke pasukan Zionis Israel di Gaza. Selain dari Brigade Al-Qassam, juga ada dari kelompok Jihad Islam. Ketiga nama tersebut, Qassam Hasan Saleh, Sami Jamil Abu Dalal, Ubaid Mamon Saleh Franji. 3 komandan pejuang Hamas dan Jihad Islam ini dituding Israel merencanakan serangan besar terhadap pasukan Zionis Israel. Israel tidak menyebutkan lokasi pastinya di jalur Gaza. Israel hanya menyebutkan lokasi pemboman dilakukan di selatan Gaza. Ratusan demonstran berkumpul di luar pengadilan mahkota Woolwich, Inggris untuk mendukung 4 aktivis Palestine Action. Sejumlah petugas berusaha menyingkirkan para demonstran yang mencoba memblokir jalan di sekitaran pengadilan mahkota Woolwich, Inggris. Para aktivis mengecam keputusan hakim yang mengklasifikasikan unjuk rasa pro-Palestina terkait dengan terorisme. Sebelumnya, para aktivis Palestine Action dijatuhi hukuman setelah aksi unjuk rasa pada tahun 2024 di fasilitas produksi pesawat nirawak Israel Elbit System di Inggris. Sementara itu, para aktivis merasa terpanggil melawan penjajahan Israel di Gaza. Pabrik pesawat nirawak Israel Elbit System diketahui turut andil dalam aksi genosida di Gaza, Palestina. Sentence you to 3 years and 8 months imprisonment. Aktivis Global Sumut Flotilla berkumpul di hadapan publik di Amsterdam, Belanda dan menceritakan kembali kebrutalan tentara Israel. Mereka sempat ditahan dan diintimidasi saat mengantarkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Para peserta Global Sumut Flotilla asal Belanda kembali berkumpul di hadapan publik di Pusat Budaya Pahuis de Zuiger, Amsterdam. Mereka menceritakan pengalaman mereka saat Israel mencegat konvoi bantuan menuju Gaza, Palestina. Acara bertema solidaritas yang selaras menavigasi strategi terpadu ini mempertemukan para aktivis, pakar hukum, akademisi, dan politisi. So when the IOF came to our boat, to Sephirot, I was live streaming, and they kind of started yelling like "drop the phone," which I did. And just before I even got the chance to do it, they shot at our boat. And they all made us go sit in the front, after which they also drove the boat for quite a while to the big prison boat. I think I got very lucky with the prison boat that I was put on, because it was only for quite a short time. Sebelumnya, bulan lalu, tentara Israel mencegat armada Global Sumut Flotilla di perairan internasional dan menahan 428 peserta dari 40 negara. Pemirsa, supporter Bosnia dan Herzegovina meneriakan dukungan dan yel-yel untuk Palestina. Aksi dilakukan jelang pertandingan melawan Kanada di kota Toronto, Kanada. Sebelum pembukaan pertandingan Piala Dunia Bosnia melawan Kanada, ratusan supporter berkumpul. Sorak-sorak Palestina menggema dinyanyikan oleh supporter Bosnia dan Herzegovina. Dukungan ini merupakan aksi solidaritas pendukung Bosnia dan Herzegovina untuk kemerdekaan Palestina. Selain itu, sejumlah aktivis pro-Palestina di Toronto, Kanada membentangkan spanduk besar yang bertuliskan "Kick Israel Out of FIFA" pada pembukaan Piala Dunia 2026. Spanduk besar yang dibentangkan oleh sejumlah aktivis ini hingga menutupi spanduk resmi FIFA. Aksi aktivis ini merupakan solidaritas terhadap Palestina. Sebuah helikopter terjatuh saat uji terbang rendah di kota Changzhou, China. 2 orang luka-luka. Sindo Today akan segera kembali.